Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini adalah kita mentadaburi surat An-Nisa, yaitu surat nomor 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Semoga amal baik kita selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Saya lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lirizalina shibum mimma tarokal walidani wal aqrabun walin nisyaina shibum mimma taroka kal walidani wal a'raduna mimma qala minhu au kasyur nasibam maf'arudo wa idza qaddaral qismata ulul kurba wal yazama wal masyaqina wal masyaqinu farjuquhum minhu wa kullu lahum qawlan ma'rufa wal ya'sha ladina lau taraku min qalfihim Duriyatan di'afaqafu alaihim falyazakullaha wal yaqulu qawlan sadid. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama tulman innama ya'kuluna fi budunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lidakari mislu haddil unsyain fa in kunna nisa'an fawqal nataini falahunna sulusama taro wa in kanat wahidah falahal nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yaqul lahu waladu warisahu abahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ihwatun fali
ba'di wasyati yusi biha audain abaukum wa na'ukum la tadaruna yuhum aqrabu lakum naf'a faridu minallah innallaha kana aliman karimah. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, kaum pria memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kaum kerabat, dan kaum wanita juga memperoleh bagian dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kaum kerabat, baik sedikit ataupun banyak, sebagian yang sudah atau bagian yang sudah ditentukan. Dan apabila keluarga dan anak yatim dan kaum miskin menghadiri pembagian, berilah mereka sebagian dari itu dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik, dan hendaklah orang-orang takut kalau di belakang hari mereka meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka merasa cemas akan nasib mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan kata-kata yang benar. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan sewenang-wenang, mereka menelan api dalam perut mereka, dan mereka akan dimasukkan dalam api yang menyala. Allah memerintahkan kepada kamu tentang anak-anak kamu. Anak laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan dua anak perempuan. Tetapi jika anak perempuan lebih dari dua, mereka memperoleh 2/3 dari barang yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan hanya satu, ia memperoleh 1/2. Dan bagi ayah ibunya masing-masing memperoleh 1/6 dari barang yang ditinggalkan, jika ia yang meninggal mempunyai anak. Tetapi jika ia tidak mempunyai anak, maka yang mewaris hanyalah ayah ibunya, dan ibunya memperoleh 1/3. Tetapi jika ia yang meninggal mempunyai saudara, maka ibunya memperoleh 1/6 setelah wasiat yang diwasiatkan atau pinjamannya dibayar lunas. Orang tua kamu dan anak-anak kamu tidak tahu yang mana di antara mereka yang paling dekat faedahnya bagi kamu. Inilah peraturan dari Allah. Sesungguhnya Allah itu senantiasa yang maha tahu, yang maha bijaksana. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia,
bahwa surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 11 ini termasuk membicarakan soal hukum waris. Kenapa demikian? Karena ini adalah sebuah perbaikan nasib kaum wanita. Karena pada zaman hidupnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaum wanita tidak mendapatkan warisan, bahkan mereka sendiri menjadi warisan. Jadi ini adalah perkembangan untuk menghargai kesamaan hak dan kewajiban bagi kaum wanita. Yang di dalam ayat 11 itu hukum waris dijelaskan secara detail. Bagaimana perkembangannya masa sekarang ini? Perkembangannya masa sekarang ini adalah pembagian waris itu dibagi sama antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Yang sebenarnya hal seperti itu seharusnya bisa kita maklumi, karena kebanyakan yang dipersoalkan itu bahwa anak laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan dua anak perempuan. Itu kalau anaknya 3, laki-lakinya 1, perempuannya 2, itu bisa dilakukan. Tapi kalau sebaliknya anak laki-lakinya 2, kemudian perempuannya 1, ini dilanjutkan di dalam ayat nomor 11 itu. Tetapi jika anak perempuan lebih dari 2, itu tadi saya misalkan anak perempuannya 2, tetapi ini kalau lebih dari 2, mereka memperoleh 2/3 dari barang yang ditinggalkan. Artinya setelah barang warisan itu dikurangi kewajiban atau mungkin hutangnya orang tua yang meninggal dunia, yang meninggalkan warisan itu harus dilunasi terlebih dahulu. Jika anaknya laki-laki 1, perempuannya 3 misalnya, itu harus diambil 2/3 dahulu, kemudian yang 2/3 ini adalah dibagi untuk 3 orang anak perempuannya, dan yang 1/3 itu adalah bagian dari anak laki-lakinya. Bagaimana kalau misalkan anak laki-lakinya 2 dan anak perempuannya 1? Nah, ini ada ayat yang berikutnya yang meneruskan ayat itu. Dan jika anak perempuan hanya 1, ia memperoleh separuh. Nah, ini kalau anaknya 1 perempuan 2 laki-laki, terus bagaimana pembagiannya? Oleh karena itu mungkin pembagian itu memang bisa kita maklumi karena dahulu perempuan tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Namun di dalam ajaran Islam itu laki-laki juga sama dengan perempuan adalah juga ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan itu.
Oleh karena itu masyarakat muslim sekarang ini untuk memudahkan dan memberikan rasa keadilan yang sama bagi anak-anak mereka, itu bisa dibagi sama. Kalau misalkan anaknya 5, entah itu laki-lakinya berapa atau perempuannya berapa, biasanya langsung dibagi 5 bagian, dibagi sama rata. Yang ini harus sebagai pertimbangan, sebagai bahan musyawarah dari keluarga ahli waris itu. Kalau mereka bersepakat di dalam musyawarah itu untuk dibagi sama, dibagi rata, maka lebih dan kurangnya itu adalah sebagai amal baik dari saudaranya. Misalnya kalau yang kelebihan itu mereka yang kekurangan itu mengikhlaskan sebagai sedekah untuk saudaranya, maka yang kelebihan itu juga harus berterima kasih kepada saudaranya yang lain, sehingga ini secara sosial dapat yang namanya keadilan sosial. Meskipun mungkin hal seperti itu tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Quran ini, namun ini adalah memperoleh keadilan itu juga menjadi yang penting. Jadi di dalam hal waris ini biasanya kebanyakan itu adalah dibagi sama. Jadi kalau anaknya laki-laki 1, perempuannya 1, bisa saja dibagi 3, kemudian yang 2/3 anak laki-laki, yang 1/3-nya adalah anak perempuan, karena di dalam awal ayat itu anak laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan 2 anak perempuan. Kalau ini dibaca titik, ini sudah harga mati. Tetapi ini adalah di dalam ayat ini masih ada terusannya, karena tentu orang berumah tangga itu bisa saja anak-anaknya itu tidak sama dengan yang diterangkan di dalam ayat ini, namun ini diterangkan secara global, dan ini adalah minimal harus dengan cara begini. Karena apa? Karena berkelanjutannya persaudaraan antar keluarga, antara adik dan kakak, itu harus tetap dipelihara. Karena apa? Karena ternyata di dalam masyarakat ini banyak juga yang terjadi perselisihan karena pembagian warisan ini yang dianggapnya tidak adil. Namun demikian, jika seseorang anggota ahli waris ini bisa memahami ayat ini, tentu ini adalah lebih yang utama. Sehingga kalau anaknya jumlahnya sekian, laki-laki sekian, perempuan, itu ada ahlinya yang menghitungnya. Namun demikian, untuk memudahkan di dalam pembagian itu, masyarakat mengambil jalan yang logis, jalan yang tengah, yaitu untuk memudahkan dan untuk meratakan rasa keadilan antar ahli waris, sehingga persaudaraan itu tetap
bisa tersambung, silaturahminya tetap bisa tersambung. Karena kalau terjadi perselisihan antar ahli waris itu akan dapat memutuskan tali silaturahmi antar keluarga. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.